Selamat pagi, selamat malam, selamat sore teman-teman yang terkasih dalam Kristus semuanya. Shalom. Selamat berjumpa kembali bersama-sama dengan kami dari PDK Maria Bunda Allah. Senang sekali pada hari ini kita bisa berkumpul kembali bersama-sama untuk belajar bersama-sama tentang iman kita. Dan pada hari ini kita kedatangan narasumber kita yang sudah tidak asing lagi, Romo yang terkenal di Ruteng, ya. Mami. Romo Om Pilatus, selamat datang Romo. Terima kasih Terima kasih untuk Bu Riana, ya Pak Henry. Terima kasih dan komunitas Santa Maria Bunda Allah. Terima kasih banyak. terima Selalu kasih Romo untuk mendoakan. kesediaannya untuk bersama-sama dengan kita pada hari ini. Dan kita akan punya topik yang amat sangat menarik pada hari ini adalah tentang saat kita pulang. Nah, bulan November kita peringati sebagai bulan kita mau memperingati saudara-saudari kita yang sudah kembali ke rumah Bapa. Dan kita bersyukur sekali punya iman Katolik yang luar biasa yang masih mengingat orang-orang yang sudah berpulang dan kita masih mendoakan mereka-mereka. Ya, nggak semua kepercayaan mendoakan orang-orang yang sudah meninggal dunia dan kita bersyukur punya iman yang menguatkan kita dan setiap kali misa kita memperingati pertemuan tiga dunia, dunia yang masih berziarah kita-kita, dunia yang sudah jaya di surga, dan dunia yang masih menderita di api penyucian. Dan secara khusus pada hari ini kita memilih topik saat kita pulang. Bagaimana kita hidup saat ini. Bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk mempersiapkan pada saat satu hari nanti kita pulang ke rumah Bapa. Karena hidup ini sementara. Hidup ini cuman terbatas. Tapi di tengah hidup yang amat sangat terbatas dan amat sangat sementara ini, kita mau bersama-sama berjalan bersama-sama dengan Tuhan dan bersama-sama dengan saudara-saudari kita yang berkumpul di sini ini dan yang Tuhan temukan dan Tuhan percayakan dalam kehidupan kita setiap hari. Dan sebelum kita mulai acara kita, saya, Riana Atmajaya, yang akan menjadi moderator pada hari ini yang ditemani oleh my partner in Christ, kadang-kadang in crime, Andy Tirta. Tuhan tidak memanggil mereka-mereka yang sempurna, tetapi Tuhan memanggil mereka-mereka yang mau dibentuk. Dan hidup adalah proses pembentukan diri. Dibentuk artinya adalah kita terus mau belajar untuk mau memperbaharui diri kita, memproses diri kita untuk menjadi lebih baik. Pasti jatuh bangun itu sudah biasa normal. Tapi jangan sampai kita jatuh dan kita nggak bangun-bangun. Kita harus punya kekuatan untuk terus melangkah maju, untuk terus berani bangun. Karena hidup adalah pilihan. Dan menjadi tua itu sudah pasti. Tapi menjadi dewasa dalam iman itu adalah pilihan kita. Dan terima kasih teman-teman sudah memilih untuk terus belajar, untuk terus menjadi dewasa dalam iman. Dan sebelum kita mulai acara kita pada hari ini, mari kita bersama-sama kita undang kehadiran Roh Kudus. Kita mau datang bersama kehadirat Tuhan. Kita mohon Tuhan yang pimpin dan bimbing acara kita. Dan secara khusus doa kita untuk Romo Ompi dan untuk semua teman-teman yang hadir dan teman-teman yang mengikuti acara ini dari lahan YouTube channel PDK Maria Bunda Allah. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa untuk kesempatan. Pada hari ini Bapa kami boleh datang ke hadiratmu Bapa mengucap syukur untuk rahmat kehidupan yang kau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa untuk kesempatan. Satu hari lagi yang masih boleh kau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa untuk semua kasih dan kebaikanmu Bapa yang boleh kami terima dan kami rasakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa untuk kesempatan demi kesempatan, untuk kehidupan yang masih boleh terus kau berikan kepada kami. Bapa yang Maha Kasih, dengan
segala kelemahan kami, dengan segala keterbatasan kami. Seringkali kami merasa jauh daripadamu Bapa, dan padahal Engkau begitu dekat dengan kami. Bapa yang Maha Kasih, ajar kami, bawa kami Bapa untuk selalu dekat dengan Engkau, selalu dekat dengan hatimu pada saat kami berasa jauh. Dan Bapa yang Maha Kasih, biarlah kami boleh menjalani hidup kami Bapa sebagai satu kesempatan yang masih boleh Kau berikan kepada kami. Ketika bangun tidur, kami masih bisa bernafas, masih bisa beraktivitas, masih sehat, semua karena rahmat karuniamu. Ajar kami untuk selalu bersyukur senantiasa Bapa, untuk mensyukuri semua waktu-waktu dan kesempatan-kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Dan Bapa, kami mohon berkat-Mu secara khusus untuk Romo Ompi, biarlah Kau boleh urapi Romo Ompi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Bapa, agar apa yang boleh Romo sharingkan kepada kami hari ini, boleh sungguh menguatkan kami dan meneguhkan kami dalam perjalanan iman kami. Satu hari kita akan kembali. Tapi Bapa, bagaimana kita menghidupi kehidupan kita yang Kau percayakan kepada kami hari-hari ini Bapa, sehingga kami boleh mempersiapkan diri kami untuk boleh pulang, dan kami boleh dengan bangga, kami boleh bilang, Tuhan terima kasih, kami sudah menjalani semua dengan baik Tuhan, kami sudah mengakhiri perjuangan kami dengan baik, seperti yang Rasul Paulus katakan, dan mahkota kerajaan surga sudah menanti. Semoga itu Bapa yang boleh kami rasakan pada saat kami pulang nanti. Dan semoga pada akhirnya Engkau boleh dapati kami tetap taat dan setia kepadamu Tuhan dalam menjalani kehidupan kami di dunia ini. Berkati acara kami Bapa dari awal hingga akhir, berkati semua teman-teman yang hadir di sini, berkati juga teman-teman yang menonton dari lahan channel PDK Maria Bunda Allah. Semoga acara ini boleh menjadi berkat untuk kami semua. Semua doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaran Yesus Kristus, Putramu yang tunggal, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baik Romo, Em, kita berbicara tentang saat kita pulang. Mhm. Tapi kita juga nggak lupa Romo, kita masih hidup sekarang. Ya, sementara kita masih hidup di dunia, kita mempersiapkan untuk hidup yang akan datang. Dan saya percaya kalau kita harus balance dalam kehidupan. Karena kedua tubuh kita harus kita pelihara. Entah itu tubuh jasmani yang kelihatan maupun tubuh jasmani yang kelihatan maupun tubuh rohani yang nggak kelihatan. Kita terkadang cuman kasih makan untuk tubuh jasmani kita, tapi kita lupa kasih makan tubuh rohani kita. Betul. Akibatnya hidup kita jadi kosong dan kita merasa terkadang Tuhan jauh dan Tuhan meninggalkan kita. Hmm, Baik, Romo, silakan. Gimana caranya kita mempersiapkan pada saat kita pulang Baik. nanti? Tema yang menarik sekali disampaikan oleh Ibu Riana dan Pak Endi dan komunitas Santa Maria Bunda Allah. Ada hal yang paling menarik yang bisa kita dengar pada hari ini, bahwa saya menerima pengantar dari Ibu Riana, hidup adalah perjuangan yang harus diselesaikan, perjalanan yang nanti ada akhirnya, suatu kesempatan yang harus kita pergunakan, bahwa hidup ini adalah rahmat yang dipelihara dan dicintai. Tadi Ibu Riana berkisah bahwa hidup kita itu menjadi berkat ketika kita ada sesuatu di dalam kehidupan yang mau kita persembahkan untuk sesama dan Tuhan. Tapi bagaimana mewujudkannya itu? Jika masih ada hari ini karena tugas kita belum selesai, kita pun tak pernah tahu kapan. Saya sering kali bertemu dengan orang-orang sakit. Mereka selalu bertanya, Romo, kemarin saya bertemu dengan satu pasien terminal, dia bilang, Romo, saya sangat menderita. Dan ketika dia berkata, saya sangat menderita, saya ingin pulang sudah. Lalu saya katakan, biarkan saja Tuhan
Biarkan Tuhan yang berbicara apa yang terbaik untuk kehidupan. Maka kita diundang untuk mendengarkan ini. Bagaimana dan di mana ziarah kita ini berakhir, kita tidak tahu. Tuhan saja yang tahu. Kapan Dia melawati kita dan memberikan kita tanda dan saat ziarah hidup kita di dunia ini selesai. Dia datang sebagai pencuri, itu kata Alkitab. Maka Dia mempersiapkan, luar biasa Yesus berkata, berjaga-jaga dan siap siaga. Semoga saat kita pulang kita sudah jadi berkat. Semoga. Dan luar biasa tadi Ibu Riana memberikan pengantar bahwa Gereja Katolik itu mendoakan jiwa-jiwa yang ada di purgatorium pada bulan November. Biasanya itu dijalankan mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 8 dalam oktav namanya. Oktav 8 hari mendoakan dalam misa dan mendoakan di dalam misa atau di dalam doa-doa kita untuk menarik mereka. Dan ada yang luar biasa di dalam doa-doa itu juga dalam teks doa Santa Faustina berdoa bagi jiwa-jiwa yang masa pembebasannya masih lama atau sudah dekat. Dan itu hanya Tuhan yang tahu. Karena itu, mengapa bagi gereja penting sekali mendoakan mereka? Kita tahu bahwa jiwa-jiwa berpulang itu memiliki banyak cedera. Cedera, luka, dosa, kejahatan, kemarahan, kebencian, keputusasaan. Seperti yang dikatakan Santa Faustina dalam buku catatan hariannya 1723. Saya bacakan. Pada suatu malam, jiwa seorang perempuan muda datang kepadaku. Ia menyadarkan aku akan kehadirannya dan menunjukkan kepadaku bahwa ia membutuhkan doaku. Sejenak aku mendoakan dia, tetapi rohnya tidak meninggalkan aku. Entah kenapa, roh dari perempuan muda itu tidak mau meninggalkan Faustina. Maka aku berkata dalam hati, kalau engkau ini roh baik, tinggalkan aku dalam damai. Dan indulgensia yang akan kuperoleh besok pagi akan kuberikan kepadamu. Seketika itu juga roh itu meninggalkan kamarku. Dan aku menyadari bahwa ia sedang berada di purgatorium. Menarik. Santa Faustina berdoa bagi jiwa itu melalui indulgensia yang ditawarkan oleh gereja bagi mereka melalui kita. Melalui kita. Karena itu, hari ini kalau ada orang yang mau menyerahkan doanya bagi satu jiwa, kita harus merebut indulgensia itu. Bagaimana cara merebutnya? Salah satu cara, saya memberi contoh praktis. Ada orang yang sulit tersenyum dengan kita. Dan kita tersenyum dengan dia. Dan kita mempersembahkan senyuman itu. Meskipun dia tidak membalasnya dan itu menyakiti kita. Kita dilarang untuk sakit hati. Kita persembahkan itu untuk jiwa yang berpulang. Praktis. Atau satu waktu Santo Padre Pio di San Giovanni Rotondo. Ini cerita yang sangat luar biasa. Jiwa dari seorang novis dari frater dari biara itu sudah meninggal bertahun-tahun. Dia datang pada sore hari dan sore itu dia membereskan altar, membereskan bunga. Lalu Padre Pio berpikir bahwa itu adalah salah seorang temannya sedang ada di kapel. Lalu dia memanggil nama pastor temannya itu. Tetapi tiba-tiba si novis yang sudah meninggal itu, jiwa itu, berkata, saya bukan temanmu. Saya adalah jiwa yang datang dari purgatorium, dari api penyucian. Saya ini sangat lama ada di purgatorium, di api penyucian. Ketika Padre Pio tanya, mengapa engkau begitu lama ada di sana? Jawabannya mengerikan, sangat mengerikan. Padre Pio bertanya mengapa? Dia katakan, saya melakukan dosa sakrilegi. Apa itu dosa sakrilegi?
ternyata waktu dia merapikan altar, dia kurang memberikan penghormatan kepada Ekaristi. Dan ketika Padre Pio bertanya, apa yang harus saya lakukan untukmu? Lalu dalam jeritan itu terdengar oleh Padre Pio dan dia berkata, begitu pilunya sampai dia menulisnya sebagai pengalaman yang menakjubkan tapi juga mengerikan. Bagaimana jeritan itu mengubah Padre Pio dan berjanji untuk mendoakannya besok. Dan Padre Pio merayakan misa dan berdoa rosario baginya. Dan jiwa itu datang sesudah misa itu dia berkata, terima kasih, aku diselamatkan oleh doamu. Diselamatkan oleh misa yang kau persembahkan. Dan apa yang terjadi di komunitas? Beberapa hari setelah itu, komunitas mendapat begitu banyak kiriman makanan. Berarti doa dan persembahan hidup kita bagi mereka kepada Tuhan itu berbalas, berbalas budi. Karena itu mari kita mendoakan saudara-saudari yang berpulang dan mengingatkan kita bahwa perayaan Ekaristi itu sangat penting. Doa rosario itu begitu penting. Doa koronka itu begitu penting. Menarik jiwa-jiwa. Dari kisah Santa Faustina, kalau kita baca yang bacaan buku harian nomor 58, ini saya mau bicara tentang hal penting. Mengapa dalam buku Santa Faustina selalu dituliskan tentang hal ini? Tentang keputusasaan dan kehilangan rahmat. Diceritakan, ada seorang suster yang sudah lama meninggal. Ternyata dia masih ada di api penyucian. Ternyata ini yang menyebabkannya. Ini penting sekali bagi kita. Karena suster itu putus asa waktu dia menderita. Dan ketika putus asa ada banyak rahmat yang hilang. Saya tahu memang orang-orang putus asa akan selalu berkata begini, Romo, Tuhan tidak mendengarkan aku. Kedua, Romo, Tuhan tidak peduli denganku. Tuhan tidak membela hidupku. Tuhan jauh daripadaku. Itu selalu dikatakan oleh orang-orang putus asa. Dan akhirnya kehilangan rahmat. Karena itu, Ibu Riana, Bapak Endi, dan komunitas Santa Maria Bunda Allah, kita benar-benar harus membereskan hidup kita sebelum kita berpulang. Apa yang harus dibereskan? Ini, saya mengundang kita, kenalilah ketakutan-ketakutan kita. Ada banyak hal yang kita takuti. Saya menyebut kurang lebih ada lima hal yang kita takuti. Kita takut keadaan kalau ekonomi kolaps. Kalau ekonomi kita kacau, keuangan kita kacau, kita biasanya kacau di situ. Dan biasanya ketika tidak ada jalan keluar, kita menjadi putus asa. Dan kita mulai memarahi Tuhan. Ini yang paling saya sering jumpai. Ada orang yang marah dengan Tuhan, benci dengan Tuhan. Pernah ada satu WA yang saya baca. Romo Ompi, saya benci dengan Tuhan. Betapa putus asanya jiwa ini. Betapa kehilangan rahmat jiwa ini. Kedua, kita takut akan penyakit. Memang sih, secara manusiawi, sebagai manusia kita memang takut dengan penyakit-penyakit kita. Maka kita tahu obat-obat yang berhubungan dengan ketakutan itu kita analgetik, obat anti nyeri, anti sakit, itu kan diberikan kepada kita karena kita memang takut akan penyakit. Ketiga, takut akan penderitaan. Takut menderita. Saya memberi contoh ketakutan akan penderitaan dan juga penilaian orang. Saya memberi contoh, Cung. Takut dinilai orang. Orang menilai kita buruk. Nanti kalau kita berpakaian sederhana orang bilang, ih kampungan. Seperti itu. Lalu seperti itu. Atau kadang-kadang memang
Ini paling nyata. Saya kadang-kadang kena agak sulit dalam apa namanya kalau berdiri terlalu lama dan kaki saya menjadi sakit kalau lebih dari 4 atau 5 mendampingi Bapak Uskup dan harus melepaskan sepatu. Mau tidak mau hanya memakai sandal jepit karena letih. Dan orang bilang, hah, Romompi kenapa tidak pakai sepatu? Ada. Kadang-kadang saya juga takut penilaian orang. Ah, kamu tidak menghormati acaraku, kamu pakai sandal jepit. Hmm, Paling satu alasan gitu ya, karena kaki sakit dan macam-macam. Tapi kadang-kadang kita takut orang menilai apa tentang kita. Kalau tidak mau memakai barang mewah, kalau jamnya sederhana seperti almarhum Paus Fransiskus, kita takut dinilai. Lalu ketakutan berikut adalah takut dalam kesendirian. Ini yang sering saya jumpai dengan para imam, suster, frater, takut sendirian, takut, aduh nanti bagaimana kalau sudah tua, siapa yang mengurus, macam-macam pikir. Takut dalam kesendirian, juga kesepian. Dan yang paling dahsyat itu, takut akan kematian. Baiklah, jika kita penuh dengan ketakutan, ini, orang-orang yang takut mudah sekali marah, terpancing untuk marah. Karena ada di dalamnya, ada roh ketakutan. Mudah sekali jatuh di dalam frustrasi, persaingan. Juga mudah jatuh di dalam kebencian. Tapi menarik, dalam surat Rasul Paulus, suratnya yang kedua kepada Timotius, Paulus menulis ini kepada Timotius. Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Roh ketakutan dalam diri kita, ini yang saya temukan, menimbulkan mati rasa rohani. Mati rasa rohani. Mazmur 69 ayat 33 berkata, bersukacitalah kamu yang mencari Allah. Biarlah hatimu hidup kembali. Biarlah hatimu hidup kembali. Artinya, hati kita bisa mati. Kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, maka hati kita mati. Mati secara rohani. Dan ketika hati kita mati secara rohani, misa perayaan Ekaristi yang kita rayakan menjadi rutinitas, rutin doa kita menjadi hambar, doa kita seperti tidak berenergi, tidak lagi merasa doa kita berkhasiat, atau kita merasa, waduh, sia-sia sekali. Bayangkan kalau kita meninggal dalam keadaan seperti ini. Baik. Saudara-saudariku, Ibu Riana, Bapak Endi, dan komunitas Santa Maria Bunda Allah. Mari doakan hati kita supaya hidup kembali. Ribuan ketakutan yang menyerang pikiran kita membuat hati kita mati. Salah satu di antaranya. Ini yang kalau hati kita mati itu begini. Kita hanya ingin memuji Tuhan saat kita penuh kemanisan. Ketika uangnya banyak. Ketika uangnya banyak, ketika prosperity, kemakmuran di mana-mana, tidak ada kesulitan, biasanya mudah kita memuji Tuhan. Tetapi di saat hidup kita sakit, runtuh, biasanya hanya sedikit orang yang tetap memuji Tuhan. Dan gereja di zaman modern ini banyak sekali berkhotbah tentang kemakmuran, kenyamanan, hidup instan, menghindari penderitaan sebisa mungkin. Dan saya mau mengatakan ini, kita bisa terjebak dalam mentalitas ini. Alhasil, kita merasa ditinggalkan Tuhan. Kita marah kepadanya. Lalu apa yang terjadi? Roh keputusasaan menyergap kita. Padre Pio pernah berkisah tentang hal ini. Satu saat dia didatangi oleh jiwa dari api penyucian karena dia diberi karunia ini. Dan ketika Padre Pio bertanya, "Mengapa engkau begitu lama ada di api penyucian?" Jawaban dari jiwa itu, "Karena waktu aku menderita,
Aku putus asa. Aku putus asa. Jadi saudara-saudariku komunitas Santa Maria Bunda Allah, kita belajar dari pengalaman Santo Padre Pio, pengalaman Santa Faustina. Kan itu mari kita bereskan ketakutan-ketakutan kita sebelum kita pulang, sebelum kita berangkat ke surga. Dan oleh kerahiman Allah, pasti kita dibukakan pintu untuk disembuhkan dari keputusasaan, dari roh-roh ketakutan yang membelenggu kita. Pasti Tuhan menyambut kita dengan cintanya. Saya ingat ada lagu dalam Ada Bakti, lagu yang sering kali saya juga nyanyikan kalau ada Romo yang meninggal. Saya sering kali memimpin nyanyian. Betapa indah rumahmu Tuhan. Bagus sekali. Betapa indah dan seterusnya dan seterusnya. Lembah tangis jadi mata air. Kau jadikan rahmat. Lembah tangis, lembah penderitaan, lembah keputusasaan. Dia ubah jadi rahmat. Kan itu saya sangat yakin kita punya air mata itu adalah doa. Kita punya persembahan penderitaan, rasa sakit, pengalaman dikecewakan, pengalaman kepedihan adalah lembah air mata, tetapi Tuhan mengubahnya menjadi suatu persembahan hidup kita yang indah di hadapannya. Terima kasih Bu Riana dan Pak Endi dan komunitas saudara-saudariku. Tuhan memberkati kita semua. Ya. Ini dia mau yang satu poin yang Romo bilang. Kita suka lupa mau mempersembahkan penderitaan-penderitaan kita, semua beban kehidupan kita kepada Tuhan. Semua kita tanggung sendiri. Ya. Tuh ya. Hmm, kita nggak akan kuat. Pundak kita begitu lemah. Otak kita cuma kecil. Kita nggak mampu untuk bisa menanggung semua beban kehidupan kita. Tuh, kemarin saya diingatkan, em, kerjaan lagi banyak urusan, banyak cincong, dan bos lagi suka marah-marah. Dan saya sempat berasa, aduh Tuhan, banyak masalah, gitu ya. Banyak masalah yang ada dan membuat saya menjadi sedikit khawatir, gitu ya. Dan ketika Andy kasih tahu ya, kamu mesti 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 tetap percaya segala macam ini dan itu. Saya cuma mikir satu, kita punya masalah, tapi kita kalau hanya fokus pada masalah aja, yang ada kita jadi tambah sakit kepala. Jadi saya Mhm. bilang, iya, saya mesti kembali ke satu hal yang saya harus lakukan. Bersyukur kepada Tuhan dan memuji Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan dan memuji Dia. Jadi yang ada hari itu saya diingatkan sama waktu itu yang kita udah pernah ngomong, Romo, Filipus 4 ayat 8. Pikirkanlah segala sesuatu yang baik, yang positif, Ya. yang indah. Lu Hmm. pikirkanlah itu. Ada Jadi, 8 poin itu. ya betul. Jadi ketika kita memfokuskan pada sesuatu hal yang positif, fokus kita jadi positif. Aura Betul. kita jadi positif. Tetapi kalau kita hanya fokus ke hal-hal yang negatif melulu, negatif melulu, negatif melulu, negatif akan masuk kepada kita. Hmm. Menarik. Ya, Benar jadi sekali, Bu. ya betul. Jadi kita tuh menarik energi yang memang kita hasilkan, yang kita pikirkan. Energi positif, kalau kita punya pikiran positif, kita akan menarik energi positif. Hasil Mhm. yang positif, hasil yang baik. Tetapi kalau kita mengeluarkan energi yang negatif, negatif akan nempel ke kita terus. Jadinya yang ada, jadi orang suka bilang kan, udah jatuh ketiban tangga. Ya, karena Ya. kita yang menarik energi negatif tersebut. Terima kasih Bu Riana, menarik sekali. Tadi waktu Ibu Riana menyebut kata mempersembahkan, karena menyebut kata pundak, menarik. Kita membuat tanda salib, gitu. Dan menarik ke atas pundak kita salib itu, dan menariknya ke kanan. Ini simbol yang sangat bermakna. Mengapa?
Gak apa-apa kita taruh di pundak itu. Jadi salib itu taruh. Karena Yesus mau, dia katakan, kalau kau mau saya akan ringankan. Karena bebanku ringan. Bahwa benar tadi Ibu Riana berkata bahwa apa yang dikatakan Paulus kepada umat di Filipi bab 4, 8 hal itu yang tadi pikirkan, maka kita dilatih. Maka ini perlu dilatih. Apa yang penting? Saya selalu omong kepada frater, frater, eh, kita ini di Indonesia bagus sekali. Jangan buang sampah, jangan merokok. Tapi makin banyak orang buang sampah. Kenapa? Kurang latihannya. Kan itu saya katakan, bagaimana kita melatih pikiran kita untuk berpikir tadi Bu Riana, menarik hal yang positif, berpikir 8 hal yang tadi disampaikan oleh Bu Riana dalam surat Paulus eh, pasal 4 itu, pikirkan yang manis gitu ya. Yang manis, yang indah, yang bijaksana, pikirkan yang di atas. Lalu saya mulai berpikir, iya ya, kalau kita punya pikiran ini dilatih terus-menerus untuk baik, itu hanya apa itu? Berpikir tentang Tuhan. Karena kalau kita berpikir tentang dunia ini, makin kita ditarik ke arah bawah. Baik, Ibu Riana, terima kasih untuk penyadarannya. Ya, terima kasih sudah membantu kita semua. Ya. Saling mengingatkan Romo, ya, karena kita semua kan dalam perjalanan bersama-sama, ya. Pasti kita sering juga lengah, sering juga merasa putus asa, sering merasa, aduh, kok hidup berat ya. Tapi ketika kita punya komunitas, kita punya teman-teman satu perjalanan, teman-teman satu iman yang saling menguatkan, yang saling meneguhkan, yang saling memberi dorongan satu sama lain, hidup menjadi lebih ringan. Ya, karena pastinya salib kita masing-masing berbeda kan ya. Kita kadang-kadang hanya pikir kalau salib saya lebih berat daripada salib kamu. Tuh loh. Ya salib saya paling berat. Tuh loh. Iya, iya, Kamu iya. tahu apa dengan apa yang saya rasakan ya, apa yang saya alamin. Padahal Hmm. ketika kita mulai sharing kepada teman-teman yang lain, begitu teman-teman juga sharing tentang kehidupan mereka, kita duduk diam dan kita bilang, ya ampun, apa yang kita alamin gak seberapa gitu dibandingin orang tersebut. Ya ampun, hidupnya lebih susah gitu ya, tapi tetap penuh dengan sukacita. Ya, saya yang cuma mengalami salib yang kecil begini aja saya udah menangis bombay gitu ya. Ya, ya, ya. Memang kadang-kadang keterpusatan pikiran kita, Ibu Riana. Itu yang keterpusatan pikiran kita, kita ditarik ke hal-hal yang dunia. Jadi apa itu? Karena roh kekhawatiran kita jauh melampaui apa yang terjadi. Saya mendengar beberapa sharing pengalaman ada tentang orang-orang yang memang hidup di dalam keadaan misalnya dengan penyakit kanker atau penyakit diabetes mellitus. Mereka selalu bercerita, Romo nanti kalau saya mati bagaimana? Lalu saya pikir, coba latih pikiranmu. Coba baca banyak firman. Latih pikiran itu untuk kembali dihidupkan. Kalau tidak nanti seperti tadi, hatimu akan mati. Seperti kata pemazmur. Kalau tidak, hati kita akan mati. Kalau kita tidak dilatih untuk baca firman, untuk setia di dalam doa, maka kita akan mengalami kematian sebelum kita betul-betul berpulang gitu. Seperti mati rasa secara rohani, Ibu Riana. Ya, kurang lebih demikian. Ya. Iya, dan saya rasa mati rasa secara rohani itu lebih bahaya daripada mati beneran, Romo. Ya. Ya, karena istilahnya tuh rahmat Tuhan sudah tidak bisa kita rasakan lagi. Mhm. Jadi rahmat Tuhan sudah tertutup. Kita sudah seperti batu, Hmm. tidak bisa menerima rahmat Tuhan dan tidak bisa memancarkan rahmat Tuhan keluar. Oke, menarik sekali. Ibu Riana menyebut kata batu. Seperti batu. Ini memancing saya untuk mengingat satu pengalaman. Satu waktu saya pergi pelayanan ke stasi, kebetulan ada rekoleksi dan saya merayakan misa. Dan beberapa anak
beberapa anak. Pada saat persembahan, mereka membawa telur, membawa persembahan itu, dan mereka meletakkannya di atas batu-batu. Lalu saya tanya, kenapa batu ini kamu ikut persembahkan? Mereka menjawab, luar biasa, itu yang mengubah saya, Ibu Riana. Romo, kadang-kadang hati kita seperti batu, karena mati rasa rohani. Lalu saya pikir, benar ya, seperti yang dikatakan Pemazmur 69 ayat 33 itu, bersukacitalah kamu mencari Allah, biar hatimu hidup kembali. Maka kunci utama adalah latihlah pikiran kita, perasaan kita, seperti yang Paulus katakan Filipi 4. Pikirkan, pikirkan, 8 pikirkan. Pikirkan, pikirkan hal-hal yang tentang Tuhan, segala yang manis kau dengar gitu. Lalu itu membuat hati kita hidup kembali. Demikian. Karena itu Ibu Riana, terima kasih. Hari ini saya diinspirasi tentang batu, tentang pundak, tentang hal-hal yang bisa diingatkan dalam. Ini Roh Kudus bekerja menguatkan kita untuk menyadarkan dan lihat kembali apa yang terjadi di dalam kehidupan. Terima kasih. Iya, terima kasih Romo. Karena secara tidak sengaja mungkin ya, secara tidak langsung kita nggak sadar Romo. Tadi sebelum acara kita lagi ngobrol-ngobrol tentang rahmat Tuhan. Dan eh, saya diingatkan terus ya, kalau ketika kita punya kesadaran, ketika kita punya iman, ketika kita mau melakukan sesuatu yang baik, ketika kita menyadari kalau kita salah, ketika kita menyadari kalau oh banyak hal yang harus kita perbaiki, ketika kita menyadari kalau oh ya saya mesti berbuat seperti ini, saya mesti berbuat seperti itu, semua itu karena rahmat Tuhan. Karena banyak orang yang melihat tetapi tidak melihat. Mereka mendengar tapi mereka tidak mendengar. Jadi banyak orang yang kelihatannya mereka ada di situ, tapi mereka nggak ada di situ. Ya. Tuh ya, banyak orang yang sampai udah mati rasa, sampai udah budek telinganya. Jadi mereka mendengar apapun yang mereka dengar, mereka nggak ngerti, nggak nangkep. Jadi, iya, jadi sebenarnya ketika kita melihat dan kita mendengar itu aja, itu adalah rahmat Tuhan. Kalau kita bisa mengerti apa yang kita lihat dan kita bisa mengerti apa yang kita dengar. Karena nggak semua orang bisa mengerti itu. Ya, memang Sedikit Rasul tambah Paulus Romo. ya. Oh, Romo dah, Romo aja. Silakan Pak Endi dulu, Pak Endi. Apa sedikit tambah ini pengalaman yang saya alami. Kalau semakin melekat dengan Tuhan, ya, dengan doa, dengan baca firman, kita lebih sensitif dalam arti peka gitu ya. Lebih PK ya. Ya, lebih peka jadinya. Jadi istilahnya kita lebih menyadari kalau kita salah sedikit aja kita langsung tahu oh enggak, kita nggak boleh begini. Jadi kayaknya istilahnya punya tuntutan untuk selalu mau berbuat sesuatu yang baik gitu. Ya, jadi kalau sedikit sedikit nyebrang aja sedikit ini aja langsung kayaknya salah saya nih. Gitu loh. Saya sangat peka sekali. Itu. Saya rasa itu pentingnya begitu karena dan saya, belakangan ini kan saya suka apa adorasi ya apa namanya itu saya senang mbak sangat sangat senang sekali karena kadang-kadang di adorasi saya cuman diem aja gitu loh. Nggak banyak permintaan apa-apa gitu cuman sekedar diem untuk mau dengar Yesus mau berbicara apa gitu loh ya gitu aja Ya, cuman hanya saya sama Yesus gitu kayak begitu aja ngomong kayak saya ngomong sama Romo sekarang kayak begini ya, gitu. ya. Ya. Mendengarkan Yesus ya. Mhm, Tadi mhm, adorasi mendengarkan Tuhan mhm, berbicara. mhm, Dan mhm. Jadi saya menarik, ya, Pak Endi. nggak banyak nuntut 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 mau ini mau ini mau itu mau ini
Enggak gitu loh. Ya, ya, itu luar biasanya kalau kita sudah dekat dengan Tuhan, Hmm. kita seperti Maria, saudara Marta itu duduk di bawah kaki Tuhan. Dia nggak ngapa-ngapain, hanya duduk dengar. Dia tidak Hmm. buat apa-apa, tapi dia mendengarkan Tuhan. Maka Yesus berkata, dia mengambil bagian yang paling baik dalam kehidupan. Seperti tadi Pak Endi berkata bahwa ketika Pak Endi ke adorasi dan dia hanya duduk diam, berbicara dengan Tuhan, itu menumbuhkan kepekaan. Mengapa? Mengapa? Roh Tuhanlah yang berdoa untuk kita. Pak Endi diam dan Roh Tuhan yang berdoa untuk kita. Tuhanlah yang berdoa untuk kita. Rohnya. Ini menarik. Seperti Rasul Paulus saya. Roh Tuhan itu berdoa untuk keluhan kita yang tidak terucapkan. Tadi Ibu Riana sebut kata pundak. Di pundak kita ini ada banyak sekali beban. Beban yang tidak kita sadari, bahkan yang kita sadari. Tetapi roh Tuhan, makanya kita diundang untuk punya waktu. Tadi Ibu Riana sebut bahwa kita harus diundang untuk sharing dan berbagi beban itu kepada Tuhan dan kepada Sang. Dan ini membantu kita. Menariknya apa? Ketika kita berbagi, sebetulnya kita ditambahkan, kita dipenuhi oleh Tuhan. Pak Endi tadi duduk diam, meluangkan waktu untuk Yesus. Duduk di depan Yesus, meluangkan saat terbaik untuk Yesus. Kan bilang, aduh ngapain ya? Saya kok tidak buat apa-apa ya? Padahal itu adalah saat terindah di mana Tuhan mengisi kembali kehidupan kita dengan cinta. Ya. Terima kasih untuk sharing yang sangat berkhasiat hari ini. Luar biasa. Terima kasih untuk pasangan in Christ ini. In crime kadang-kadang kata Ibu. Ya. Iya. Thank you. Kalau lagi kumat in crime. Ya, Silakan Ibu tapi ya Riana. kita kita melihat ya Romo ya. Waktu itu saya pernah sharing di satu acara dan saya diingatkan pada waktu itu dan itu yang keluar secara spontan aja. Hari ini kita masih hidup. Itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan pikir kalau hari besok pasti datang. Hari besok mungkin nggak datang. Tapi kalau hari ini jadi kesempatan kita terakhir untuk bisa hidup, apa yang bakal kita kerjakan untuk mengisi kehidupan kita ini? Karena setiap hari adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan cuma kita pikir saat kita pulang kita mau ngapain gitu. Enggak, tapi kita siap nggak memakai kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita ini. Ya, jadi jangan pikir kalau kita berkumpul hari ini kita ramai-ramai berdoa, ramai-ramai kita belajar saat ini, besok kita punya kesempatan yang sama lagi, belum tentu. Belum tentu. Ya, Belum belum. tentu ya. Tapi semoga saat itu kita didapati kita tetap taat dan setia kepada Tuhan. Nah, pertanyaan saya adalah Romo. Belakangan ini kita banyak sekali mendengar ya, terutama anak-anak muda nih Romo nih, ya, yang amat sangat sayang ketika mereka bertumbuh dan orang tua yang sibuk tidak bisa menemani mereka pada saat mereka bertumbuh, tidak bisa membekali mereka dengan iman sebagai fondasi kekuatan mereka. Jadi mereka yang terkena bully di mana-mana dan akhirnya mereka memutuskan untuk mengakhiri kehidupan mereka. Tuh ya. Nah, sekarang untuk orang-orang yang seperti begitu, yang meninggal karena bunuh diri, ya meninggal karena apa namanya frustrasi dalam kekecewaan mereka. Untuk mereka-mereka seperti itu, terus apa yang terjadi dengan mereka, Mo? Itulah pengalaman saya waktu saya di Jakarta. Saya tiba-tiba saya mendapat telepon dari satu keluarga yang menyampaikan bahwa ada anggota keluarga mereka yang bunuh diri.
Lalu saya tanya, kenapa dia bunuh diri? Lalu saya mulai menelusuri Ibu Riana, latar belakang keluarganya, latar belakang ayah ibu. Ayah ibunya adalah pendoa. Lalu saya mulai berpikir, kenapa anak itu bisa melakukan tindakan suicide atas dirinya? Lalu saya berpikir, ini celah yang dipakai oleh iblis. Lalu saya tanya saudaranya, apakah dia ke gereja? Dia bilang, Romo hampir tidak pernah. Dia sudah melupakan semuanya itu. Dan saya katakan, ini pasti ada kepahitan yang terjadi. Lalu saya pikir, orang tuanya banyak berdoa dan orang tuanya sudah berpulang. Lalu saya pikir mungkin ini kurang kasih dan ada akar kepahitan di dalam diri. Lalu kita dipanggil untuk mendoakan mereka. Saya waktu itu berkata, oke, saya akan berdoa untuk dia. Karena saya dengar dia meninggalkan keluarga dalam keadaan penuh kekacauan. Terus saya berpikir, saya harus berdoa dan merayakan misa untuk dia. Dan ini pengalaman. Setelah mendoakan itu, ada banyak sukacita yang saya terima. Kenapa sih tidak ada yang berdoa untuk dia? Yang ada adalah marah-marah. Kenapa kamu begini? Kenapa begitu? Banyak kali kita menghabiskan waktu untuk marah, untuk menasihati. Kita kurang punya waktu untuk seperti Pak Endi duduk di depan Tuhan untuk mendengarkan Tuhan. Kurang lebih begitu. Demikian, Uriana. Ya, terima kasih Romo. Karena memang apa namanya banyak sekali ya kejadian seperti itu. Di sini juga kemarin itu apa namanya ada seorang pendeta yang bunuh diri. Kebetulan di apa tetangganya kenalan kita di sini dan begitu dia bilang, oh ya karena ada apa namanya anaknya sedikit kelainan dan orang tuanya nggak bisa terima, akibatnya dia merasa dia dikucilkan dan larinya jadi seperti itu. Dan kita bilang ya kita tidak bisa bilang apa yang terjadi ya, tapi kita cuma bisa berdoa karena orang tersebut jiwa yang malang, jiwa yang maksudnya yang hilang yang kita harus bantu ya, kita harus doakan karena kita nggak tahu posisi terakhir dia waktu pas dia nggak ada seperti apa. Dan semoga pada saat dia nggak ada dia nggak marah dan putus asa kepada Tuhan dan diambil sama iblis. Ya, nah itu Ibu Riana ada kemungkinan itu yang diceritakan Santa Faustina dalam buku catatan hariannya bahwa iblis juga bertarung gitu, merebut jiwa yang putus asa. Maka apa yang paling penting untuk kita pada saat itu bagi mereka? Mendoakan mereka. Berdoa apa? Hal yang dikatakan oleh Santa Faustina adalah kita berdoa koronka, berdoa rosario bagi mereka. Maka saya ingat betul ada beberapa buku dalam buku catatan itu, buku hariannya, ditulis bahwa ketika dia mulai mendoakan, itu dia lupa bahwa dia harus mendoakan 3 kali. Jiwa itu menuntut kali ketiga, kapan dia mendoakan? Setelahnya baru dia diizinkan masuk dalam persekutuan orang-orang kudus. Maka saya yakin ketugas kita, panggilan kita mendoakan komunitas Santa Maria Bunda, mendoakan rosario, terutama bagi jiwa-jiwa, merayakan misa, mempersembahkan misa, adalah persembahan terbaik dalam hidup kita. Saya diingat oleh Pak Endi. Pak Endi duduk di depan Yesus dalam Ekaristi menjadi persembahan terbaik. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Pak Endi sudah menginspirasi ya, kami semua hari ini. Ceritanya sederhana, tapi sangat bermakna. iya. Terima kasih Romo kita yang terkadang tuh kita sibuk dengan berbagai macam urusan sehingga kita lupa kalau Tuhan itu sebenarnya dekat dengan kita. Dia Amin. hanya sejauh doa, ya. Benar. Kamu sendiri punya bilang, dia sendiri punya bilang, kita mesti eh, melekat kepada Tuhan. Kalau kita nggak melekat, kalau nggak ikut Tuhan, ikut setan. Ya, Betul. pilihan hanya dua kok. Hmm. Kalau nggak ikut Tuhan ya ikut iblis. Tuhan berserta kita, Ya, iblis berserta iblis kita. juga selalu menguntili Iya. kita.
Yes. Masih ingat itu gitu. Lakukan. Yes, betul. Kayak Betul. kayak hal simpel aja kita marah aja. Itu aja udah perbuatan iblis. Hmm. Apalagi kalau kalau marahnya yang berlebih-lebihan gitu loh ya, yang sampai over and over gitu. Ya, sebenarnya kalau cuman marah aja mungkin nggak masalah, mau. Tapi kalau marah menjadi satu kejahatan, karena marah jadi membunuh orang, karena marah jadi mencelakakan orang lain, karena marah jadi hal yang lain terjadi. Nah, itu banyak terjadi. Mhm. Dari Benar. satu gelinding ke yang lain gitu loh. Ya, tapi Benar. kadang-kadang dimulai yang kecil dulu. Yang kecil dulu, yang setan masuk yang kecil-kecil dulu. Iblis masuk yang kecil-kecil dulu. Yang nggak Dari hal berasa, kita sepele. rasa, Iya, betul. kan Dari kita hal pikir kan sepele. saya kan cuma Dia marah. Ya, kita pikir, Ya. cuman begitu doang aja nggak mungkin lah. Biasa, itu biasa kok. Segala macam tuh ya. ngerti. Padahal lewat hal-hal kecil-kecil itu lama-lama seperti gelundungan bola es, Romo. Kalau digelundungin dari atas tuh yang kecil itu lama-lama bisa menjadi satu bola es yang besar dan bisa menghancurkan satu kota, satu desa habis. Cuman gara-gara mulai dari yang kecil. Hal sepele. Hal Betul. kecil. Ya, ya, ya. Hal kecil Tapi kalau juga kita pelihara. kebalikan, mulai dari hal-hal kecil kita lakukan, yang baik akan memengaruhi. Thank you. Terima kasih. Terima kasih telah menginspirasi saya dan semua orang hari ini. Ini YouTube-nya akan didengar banyak orang, nanti akan dibagikan. Thank you Ibu Riana, Pak Endi. Terima kasih. Ya, ya. Iya, terima kasih Romo. Jadi ya pada akhirnya kita semua akan kembali ya. Tapi yang paling penting adalah kita setia dalam proses yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kita. Tuhan tidak melihat hasil akhir, tetapi Tuhan melihat ketaatan kita akan proses yang kita jalani. Saya lagi mendampingi beberapa teman-teman yang saat ini sedang sakit, menderita penyakit berat, dan apa yang saya bisa lakukan adalah hanya memberi mereka semangat, hanya kasih mereka semangat, dan terus ingatkan kepada mereka Tuhan sayang padamu. Tuhan Hmm. amat sangat mengasihimu. Jangan Mhm. pernah lupa, Tuhan mencintaimu luar biasa. Mhm. Jadi yang saya bisa kasih adalah semangat, dorongan, semangat, dorongan. Mhm. Ya karena gini loh, banyak orang ketika orang sakit, apa yang kita lakukan malah kita judging mereka, malah kita menghakimi mereka. "Ah, kamu sakit Really? begini pasti kamu suka marah-marah dulunya. Atau mungkin ada Waduh. orang yang kamu benci atau gimana. Padahal apa yang mereka mau dengar itu adalah kata-kata penghiburan, kata-kata Benar iman Ibu dari Riana. kita. Benar Ibu Riana. Seringkali kita kalau berjumpa dengan orang sakit, kita banyak judging mereka. Mereka menghakimi mereka dengan kata-kata kita. Kadang-kadang juga dengan nasihat kita yang menyakiti mereka. Saya banyak kali bertemu dengan ini. Maka tadi Ibu Riana berkata bahwa kita berdiri di samping orang sakit, mendoakan mereka, hadir untuk mereka. Ini sangat tidak meringankan penderitaan mereka, tetapi membuat mereka berapa? Oh ya, Tuhan ada bersama saya melalui orang ini. Thank you, Guriana. Thank you. Dan ini membantu kita sebetulnya, mencerahkan kita bahwa Tuhan memakai kita untuk menguatkan orang-orang, tidak meringankan penderitaan sakit mereka, tidak menyembuhkan mereka, tetapi membuat mereka bahwa merasakan bahwa Allah hadir dalam diri orang ini. Semoga ini menjadi pernyataan yang baik untuk kita semua, Ibu Riana. Ya, terima kasih untuk sharing. Ya, Ya. terima kasih. Dan ya, sebagai sebagai ajakan saya juga buat teman-teman, kita akan memasuki masa Advent. Ya, Hmm. minggu ini, minggu besok nih kita merayakan Hari Raya Kristus Raja. Kita Oh, menutup tahun liturgi kita tahun 2025 dan kita memasuki masa Advent, masa penantian. Dan kita mohon rahmat Tuhan pada masa penantian ini. Semoga kita menjadi pengharapan.
Semoga kita membawa harapan itu untuk semua orang yang kita jumpai. Semoga kita menjadi cerminan kasih Kristus kepada setiap orang yang kita jumpai, yang kita kunjungi, yang kita doakan. Semoga mereka bisa melihat kasih Kristus lewat kehadiran kita. Mereka bisa merasakan cinta Kristus lewat semua yang kita kerjakan, biarpun hanya lewat senyuman yang simpel aja, lewat pelukan, kehangatan tanpa banyak kata-kata, tanpa kita untuk menghakimi dan menasehati mereka dengan kata-kata yang banyak, tapi kosong dan bikin orang tambah pusing. Kenapa enggak? Just be there for them. Hanya Hmm. berada di situ untuk menemani mereka. Amen. Thank you. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk penginjilan hari ini. Ya, jadi semoga apa yang kita sharingkan hari ini, apa yang kita perbincangkan hari ini boleh menguatkan teman-teman kalau perjalanan hidup memang tidak mudah, tetapi akan lebih ringan ketika kita berjalan bersama. Ya, 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 eh, Sekina di Jakarta sedang mengadakan satu program ketika hari-hari berasa berat, ketika beban hidup kita berasa berat, dan mereka membuat satu program untuk membantu istilahnya oase spiritual untuk orang-orang yang lagi putus asa untuk bisa bergabung bersama, saling menguatkan satu sama lain. Dan itu sebenarnya yang saya lagi pikirin. Bagaimana kita membentuk satu komunitas doa, satu komunitas di mana kita saling memberikan kekuatan satu sama lain, memberikan semangat satu sama lain. Hidup udah berat, udah tahu hidup berat, tapi jangan ditambahin berat dengan gosip, jangan ditambahin berat dengan saling menghakimi satu sama lain, jangan ditambahin berat dengan semakin membuat hidup itu semakin berat. Kenapa enggak kita memberikan sesuatu yang berbeda, memberikan kasih, memberikan pengharapan, memberikan sesuatu hal yang positif, memberikan sesuatu hal yang menyejukkan, memberikan satu penerangan buat orang-orang yang saat ini sedang dalam kegelapan. Karena luar kan biasa. Tuhan minta kita untuk menjadi terang dunia, menjadi garam dunia yang memberi rasa. Pada akhir nanti, apa yang kita berikan kepada orang-orang? Apa yang kita berikan kepada Tuhan lewat kehidupan kita yang sementara ini? Semoga kita menjadi berkat untuk semakin banyak orang yang kita jumpai. Semoga kita Amin. menjadi warna yang indah yang kita torehkan dalam kehidupan orang. Saya mau menulis. Ya, semoga kita menjadi sosok yang wangi ketika orang mengingat kita satu hari nanti kita nggak ada dan orang bilang, oh Riana, aduh Riana tukang gosip, patunglah gitu ya. Jadi ketika apa yang mau diingat orang tentang kita mau diingat seperti apa? Pada akhirnya nanti, apa yang kita bisa berikan kepada orang-orang di sekitar kita? Apakah kita memberi sesuatu hal yang positif, ataukah kita memberi hal yang negatif? Ya, semoga kita menjadi hal yang meninggalkan atau menjadi hal yang positif untuk kehidupan orang. Itu aja, amin. Amin. Luar biasa. Semoga kita Baik, menjadi melukiskan warna yang indah. betul. Ya, Oh, baik, Romo. Terima kasih untuk waktunya, kebersamaan kita selama 1 jam ini. Dan sebelum kita akhiri acara kita, nah buat teman-teman nih, karya Romo luar biasa dan apa namanya berat di lingkungannya Romo dan eh, bantuan teman-teman amat sangat berguna untuk Romo dan untuk karya Romo. Jadi buat teman-teman yang terpanggil untuk memberikan persembahan kasih untuk Romo Ompi dan karya Romo Ompi di Keuskupan Ruteng, bagi yang di Amerika silahkan di sel ke saya Riana 650 580 3488.
Dan bagi yang di Indonesia boleh silahkan ditransfer ke account Marcella Mila Kartika, BCA Cabang Jakarta 519515439. 100% dari apa yang teman-teman berikan, kita berikan untuk ministry pembicara Thank kita. you. Dan terima kasih untuk kebaikan hati teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, jadi semua persembahan kasih yang teman-teman sudah salurkan melalui PDK Maria Bunda Allah sudah banyak memberkati, dan banyak Romo bagikan juga untuk rekan-rekan frater dan rekan-rekan Romo yang sakit, yang membutuhkan, dan terima kasih untuk bantuan dari teman-teman semua ya. Kita Thank you. semua Terima ada kasih. di sini dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Jadi semua kita kembalikan untuk kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Dan Romo, ada waktu nggak Romo nanti bulan Desember, one of this day, kita doa bersama Romo? Ya, Please. kita doa bersama satu hari. Nanti saya kirim undangannya buat Romo. Jadi kita doa bersama untuk semua teman-teman yang membutuhkan doa untuk akhir Luar tahun. biasa. Jadi kita minta rahmat Roh Kudus sehingga kita bisa mengakhiri tahun ini dengan baik. Kita bersyukur kepada Tuhan dan kita memulai tahun 2026 dengan sukacita daripadanya. Saya sangat Oke, siap. Sangat siap. terima kasih banyak Romo. Juliana, terima kasih. Saya waktu di Jakarta, saya diberitahu Romo, saya ikut selalu kegiatan Ibu Riana, mendengar pengajaran Ibu Riana dari YouTube. Dan terima kasih, Ibu itu berkata begini, sampaikan kepada Ibu Riana, terima kasih karena sudah menjadi saluran berkat. Saya saya berdiri di depan ibu itu dan berkata, terima kasih. Ibu melihat saya ya, Romo bersama Ibu Riana. Saya juga datang ke sini karena mendengar pengajaran Romo lewat Ibu Riana. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Bagaimana Tuhan menyentuh banyak orang lewat saluran seperti ini, Ibu Riana. Saya sangat berterima kasih. Sungguh saya terharu sekali berdiri dan saya berkata, Tuhan luar biasa ya. Sungguh luar biasa. Saya mau Ya, mengatakan itu. terima Karena kasih Ibu, Romo. ya jangan padamkan YouTube-nya karena YouTube memberitakan kabar pabrik. Iya, Ya, terima kasih Romo. Kadang-kadang juga saya kadang kalau udah capek, udah gimana, dan saya merasa, aduh Tuhan, saya juga capek. Saya juga banyak urusan dan banyak kerjaan yang harus saya kerjakan. Tapi satu yang menjadi kekuatan saya adalah karena sharing teman-teman yang menguatkan buat saya. ya, ya, Sharing ya. teman-teman yang banyak mengingatkan kepada saya. Jadi terima kasih Romo untuk sharingnya yang menguatkan dan meneguhkan kita untuk terus berjalan, karena pasti banyak tantangan. Ya, pasti banyak yang harus diperjuangkan. Dan nggak mudah juga untuk mencari pembicara-pembicara yang cocok dengan tema-tema kita yang berat-berat ini, gitu ya. Iya sih, iya sih, iya sih berat-berat. Mungkin karena beratnya disukai orang gitu tadi dan ditonton oleh banyak orang, Ibu Riana. Banyak sekali yang menonton dan dibagikan. Ini nanti mereka menunggu. Iya, Ya, terima kasih thank Romo, you so dan much. apa namanya? Tuhan berkati. Iya, terima kasih untuk waktu dan kebersamaan selalu bersama Romo. Terima kasih untuk bimbingannya, untuk semuanya, dan kita mohon berkat untuk dari Romo untuk kita semua yang masih dalam perjuangan ini, Romo. Marilah kita berdoa. Tuhan penuh kasih, kami berterima kasih Engkau hadir bersama kami, memberkati komunitas Maria Bunda Allah, Uriana, Pak Endi, dan anggota komunitas ini. Biarkanlah mereka terus membawa kabar baik, meneruskan cintamu dan membagikan kasih. Berkatilah kami semua yang hadir dalam pertemuan ini dan mereka yang akan mendengarkan pengajaran ini. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu senantiasa meneguhkan kami. Dan berkat itu mengalir melalui penumpangan tangan. Berkat dicurahkan dan dialirkan saat ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Amin. Thank Terima kasih you. banyak, Romo. Luar biasa. Saya tadi mencatat tentang warna kehidupan. Iya, Thank terima kasih you. banyak, Romo, Ibu Riana, untuk terima sharingnya. kasih. See you Ya, terima ya. kasih Kasih banyak Romo. Wendy, teman-teman terima semua. kasih anggota komunitas. Thank you Iya, so terima much ya. kasih. Terima Tuhan kasih. berkati. Selamat Happy istirahat. Thanksgiving juga untuk Ya, semua Iya. teman-teman yang ya, merayakan. Ya, sampai berjumpa. Tuhan Yesus God memberkati. bless. Terima kasih. God bless.